Assalamualaikum Siap. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok K. A ingin mempresentasikan hasil tugas besar kita. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dias Yusuf Saifullah dengan NIM 102012330216 Nama saya dari Ahmad Fisyal kelas Dada. T4704. Nama saya Ahmad Saya Fisyal Dada Al-Faki dengan NIM 10201233000005 dari kelas TI 4704. salam kenal Raffi. Raka Andrika Surya dari TI 4704 dengan NIM 1020 1230 0155. Terima Salam kenal kasih. Raka. Sama-sama. Salam kenal. Nah, nah, selanjutnya, ini kasusnya itu ya optimasi produksi dan alokasi sumber daya di sebuah industri kehutanan. Nah, jadi kasusnya itu dari NFC itu berdasarkan jadwal produksinya untuk bulan mendatang. Nah, NFC ini sedang menebang dua hutan. Hutannya ada F1 dan F2. Kayu gelondongan yang dipanen digunakan baik di pabrik gergaji NFC maupun di pabrik bulk. Sebagian kayu gelondongan juga dapat diekspor ke Inggris. Nah, tabel di bawah ini juga menunjukkan rata-rata hasil setiap hutan per hari. Prestasi maksimum kayu gelondongan yang cocok untuk diproses oleh pabrik gergaji atau atau untuk ekspor, dia tidak makan terlalu banyak ruang di palka kapal. Hmm. Serta biaya permanen dan transaksi kayu gelondongan dari setiap hutan ke pabrik atau ke pelabuhan ekspor. Kayu gelondongan yang tidak cocok untuk pabrik gergaji atau ekspor hanya dapat digunakan untuk pul. Kayu gelondongan ekspor jual dengan harga 200 euro per meter kubik. Pabrik gergaji, ada pabrik gergaji juga, terus kayu gelondongan yang diproses di pabrik gergaji diubah menjadi konstruksi dan kayu finishing dengan proporsi yang ditunjukkan di bawah ini. Potongan kayu sisa dan serpihan dipindahkan ke pabrik bulk untuk digunakan di sana. Proporsi konversi yang ditujukan bersifat tetap dan tidak dapat diubah, yaitu bukan variabel keputusan. Nah, terus pabrik gergaji memiliki kapasitas rata-rata 6 jam per hari. 2 jam sisanya dalam shift digunakan untuk pemeliharaan. Memproses 1 meter kubik kayu gelondongan menjadi kayu konstruksi membutuhkan 0,06 jam kapasitas pabrik gergaji. Sedangkan memproses 1 meter kubik kayu gelondongan menjadi kayu finishing membutuhkan 0,12 jam kapasitas pabrik gergaji. Tentunya serpihan dan potongan sisa hanyalah produk sampingan dari proses pabrik gergaji. Nah, sini harga-harga jualnya kayu konsumsi itu 150 euro per meter kubik, kayu finishing itu 300 euro per meter kubik. Nah, terus ada biaya pemrosesannya juga. Di sini ada kayu konstruksi 15 euro per meter kubik. Terus ada kayu finishing 25 euro per meter kubik. Secara kendala produksinya, MC harus memenuhi permintaan kayu konstruksi minimal 32 meter kubik per hari. Terus output kayu finishing tidak boleh melebihi 40 meter kubik per hari. Terus ada kendala produksinya juga. NFC harus memenuhi kuantitas kayu konsumsi minimal 32 meter kubik per hari. Oh, ini sama. Nah, terus ke bawahnya, boleh ke bawah operator. Ada pabrik bulk. Kayu golongan serpihan dan potongan bisa diubah menjadi serpihan kayu di pabrik bulk. Serpihan kayu digunakan untuk produksi kertas koran. Setiap meter kubik kayu menghasilkan 0,5 ton pulp yang memiliki nilai 340 euro per ton dan menimbulkan biaya pemrosesan 40 euro per ton. Nah, kendala pabrik pulp tersendiri adalah pabrik pulp bisa memproses hingga 160 meter per hari. Terus NFC harus memenuhi kontrak firm untuk bulk sebesar 60 ton per hari. Nah, tujuannya manajemen FC ingin mengetahui jadwal operasional harian terbaik dalam hal alokasi kayu gelondongan untuk berbagai penggunaan dan output produk akhir sehingga dapat memaksimalkan keuntungan bersih. Boleh ke bawah operator? Nah, ini dari tugasnya menganalisis dan mencari solusi lingkup masalah dari kasus yang diperoleh. Nah, terus bawahnya boleh dilanjut oleh sahabat saya, partner sejati Raka Andika Surya bin. Saya lanjutkan dengan ini ringkasan permasalahan. Eh, Agak atas operator. Operator agak atas ya, Oke. permintaan dari sahabat saya. Jadi problem situationnya
proses NFC melalui operasi dengan menebang kayu dari hutan F1 dan F2, kemudian menyortir berdasarkan kualitas untuk tiga tujuan. Kayu berkualitas tinggi diekspor ke Inggris, kayu berkualitas sedang diproses di pabrik pengrajin menjadi kayu konstruksi, dan kayu olahan selama 6 jam operasi per hari. Sementara kayu berkualitas rendah, serpian dan potongan sisa ke di pabrik pulp dengan kapasitas maksimal 100 meter kubik per hari. Semua bahan baku diolah menjadi chip lalu menjadi pulp dengan rasio 0,5 ton kayu ya Kak, dan dijual. Seluruh proses harus memenuhi kontrak minimum 60 ton pulp per hari dan 32 meter kubik kayu konstruksi per hari dengan batasan maksimal 40 meter kubik. Operator kayu olahan per hari sambil mengoptimalkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya tetap dan biaya operasional lainnya. Dan yang kedua adalah struktur. Dua hutan sebagai sumber bahan baku dan tiga alur pemrosesan, yaitu sawmill, saw- sawmill, pulp mill, ekspor. Sistem terintegrasi dengan by-product utilization. Terus ada yang ketiga, konflik. NFC memiliki konflik utama dalam alokasi kayu gelondongan dari dua hutan yang berbeda, yaitu F1 dengan biaya yang tinggi namun kualitas baik, sedangkan F2 dengan biaya yang rendah dan kualitas sedang. Sedangkan NFC memiliki tujuan yaitu memaksimalkan keuntungan yang tinggi seperti kayu olahan dan mengelola keterbatasan kapasitas operasional yang di mana pabrik hanya beroperasi selama 6 jam per hari. Sedangkan ada permintaan minimum kayu konstruksi yaitu 32 meter kubik per hari dan batasan maksimum kayu olahan yaitu 40 meter kubik per hari. Ditambah dengan beban biaya tetap yang harus ditanggung sehingga manajemen harus menemukan keseimbangan optimal antara profit, kewajiban kontraktual, dan efisiensi operasional. Yang keempat ada uncertainties. Iya, itu jangan dibaca ya. Satu, kualitas kayu dari hutan dengan kategori suitable untuk sawmill atau untuk ekspor. Dua, kompetisi alokasi kayu. Tiga, biaya produksi dengan harga jual yang kompetitif. Ada aksi dan reaksi. Aksinya, menebang kayu dari F1 dan F2. Kedua, mengalokasikan kayu ke pengrajin pulp dan ekspor, mengoperasikan pabrik dengan kapasitas terbatas, dan merencanakan optimalisasi produksi. Adapun reaksinya yaitu yang pertama ada penyesuaian produk berdasarkan constraint dan yang terakhir ada feedback. Feedbacknya adalah loop yang dihasilkan dari produksi ke perencanaan. Dan ada lagi controls. Nah, yaitu ada kapasitas pabrik gergaji dengan 6 jam per hari efektif, kapasitas pabrik pulp maksimal 160 meter kubik per hari, dan quality control untuk kayu ekspor harus dengan kondisi bagus. Dan ada goods and aim. Primary dengan menghasilkan keuntungan bersih harian, secondary dengan pemenuhan kontrak dan permintaan pasar, dan optimasi terhadap sumber daya. Ada worldview. Nordic Forest Corporation dari Norwegia sedang merencanakan jadwal produksi untuk mendatangkan NFC saat ini sedang menebang dua hutan F1 dan F2. Kayu gelondongan yang dipanen digunakan baik di tempat pengrajin NFC maupun di pabrik pulpnya. Sebagian kayu gelondongannya diekspor ke Inggris dan dari perspektif bisnis kita melihatnya yaitu satu, industri kehutanan sebagai sumber daya yang dapat dikelola secara berkelanjutan. Yang kedua, optimasi operasi untuk mencapai tingkat efisiensi.
Ketiga, integrasi dari pabrik sampai dengan produk jadi. Empat, diversifikasi produk, kayu konstruksi, kayu olahan, pulp, dan ekspor. Dan ada people. Satu, ada problem perusahaan, yaitu Nordic Forest Corporation. Yang kedua, problem user, pekerja pengrajin kayu, pekerja pengoperasian produksi kayu, pekerja pabrik pulp, tim logistik dan transportasi. Tiga, ada problem customer, ada pelanggan kayu konstruksi, importer kayu Inggris. Problem analisis, ada Raka Andika Surya, ada Yusuf Saifullah, Ahmad Rafi Sayeda. Itu kelompok saya. Dan relationship, hubungan internal. Ada yang satu, yaitu manajemen dengan tim produksi, instruksi operasional dan target produksi. Yang kedua, pengrajin kayu dengan pabrik pulp. Hubungan eksternal, NFC dengan pelanggan kontrak kepada pabrik pulp. NFC dengan pabrik konstruksi. NFC dengan importer di Inggris. Pas partnership dengan shipping company. Oh, dengan shipping company. Sorry, itu typo ya, Pak. Terus ada resource. Nomor satu, sumber daya alam dari hutan F1 dan F2. Pabrik pengrajin dari pabrik pulp. Tiga, modal kerja untuk biaya variabel, permanen, transportasi, pemrosesan. Keempat, ada sumber daya manusia, tim operasional, dan tim logistik dan transportasi. Consequence, consequence. Satu, ketergantungan pada kualitas kayu dan hutan. Dua, fluktuasi permintaan pasar ekspor. Ketiga, ada biaya transportasi yang bervariasi. Mungkin Selanjutnya ada bagian dari rich picture diagram. Yang pertama ada hutan F1 dengan kategori structure, hutan F2 dengan kategori structure. Yang ketiga ada kayu gelondongan dengan kategori structure. Yang keempat ada pabrik pulp dengan kategori structure. Yang kelima ada pabrik gergaji dengan kategori structure. Yang keenam ada pelabuhan ekspor dengan kategori structure. Pasar ekspor Inggris dengan kategori structure. Kayu konstruksi dengan kategori structure. Kayu finishing dengan kategori structure. Pulp atau kertas dengan kategori structure. Chips dengan kategori structure. Scraps and offcuts dengan kategori structure. Proses penebangan kayu dengan kategori proses. Transportasi dari hutan dengan kategori proses. Proses sawmill dengan kategori proses. Proses pulp dengan kategori proses. Proses pengeksporan kategori proses. eh, Quality control dengan kategori proses, penjualan produk dengan kategori proses, perencanaan produksi dengan kategori proses, maintenance pabrik dengan kategori relationship, dan manajemen dari MNC dengan kategori relationship, kontak dengan buyer dengan kategori relationship, hubungan dengan penggergajian dengan kategori relationship, tim operasional dengan kategori relationship, alokasi kayu dengan kategori relationship, koordinasi antar divisi dengan kategori relationship, supply chain integrator dengan kategori relationship, customer relationship dengan kategori relationship, feedback loop produksi dengan kategori relationship. Nah, di sini ada rich picture dari yang sudah kita buat. Selanjutnya ada mengidentifikasikan masalah untuk analisis. Ada hierarki sistem. Berikut adalah sistem hierarki yang sudah kita bikin. Yang pertama ada narrow system atau sistem mengalokasikan kayu tersebut ke tiga jalur produksi pada jalur sawmill, pulp, dan ekspor. Kedua ada wider system, sistem operasional perusahaan termasuk logistik, proses distribusi dari hutan ke pabrik, dan manajemen tenaga kerja. Yang ketiga ada environmental system, yaitu perubahan harga pasar internasional, kebijakan lingkungan, persaingan dalam industri.
Nah, terus di sini ada analisis stakeholdernya. Yang pertama ada problem ownernya itu menjadi problem owner mempunyai tiga syarat. Yang pertama tidak puas dengan kondisi saat ini, mempunyai kapan goal tercapai, eh, terus ada punya kontrol pada beberapa problem situation. Nah, tidak puasan manajemen NFC dengan kondisi saat ini karena ingin memaksimalkan keuntungan. Mereka memiliki kendali atas perencana produksi dan alokasi kayu. Nah, terus ada problem customer, itu problem dan buyer ingin Inggris dan kontak bulk yang membutuhkan pasokan produk tepat dengan kualitas yang sesuai. Terus ada problem user, tim produksi dan operasional mengoperasikan sistem sesuai jadwal, menghadapi batasan waktu, kapasitas, dan perawatan mesin. Nah, yang keempat ada problem menganalisis data dari produksi, biaya, dan kapasitas untuk memberi usulan jadwal dan pengalokasian bagi manajemen NFC. Nah, terus ada elemen masalahnya, tetap lanjut saya. Yang pertama adalah pengambilan keputusan. Nah, manajemen FC harus bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis terkait alokasi kayu dan produksi. Yang kedua, ada tujuan pengambilan keputusan itu meningkatkan laba bersih, dua memenuhi permintaan pasar, tiga mencapai efisiensi dalam proses produksi. Yang ketiga ada kriteria keputusan. Yang pertama ada efisiensi biaya pemeriksaan meminimalkan biaya produksi per unit ke bawah. Dua, kualitas produk air memastikan produk memenuhi standar pasar dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada kepuasan pelanggan, jaga hubungan baik dengan pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat ada kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, mematuhi hukum dan peraturan terkait pengelolaan hutan dan produksi. Yang keempat ada ukuran performansi. Ukuran performansi adalah laba bersih harian dari selisih total pendapatan dengan total biaya operasional termasuk biaya tetap. Performansi juga dapat diukur dengan pemenuhan constraint, yaitu kontrak bulk minimum, permintaan kayu konstruksi minimum, batas kayu olahan maksimal, dan utilitas kapasitas pabrik penggergaji serta pabrik bulk. Terus ada input kendali alternatif jalur aksi. Itu yang pertama ada mengalokasikan lebih banyak kayu untuk pabrik penggergajian, ada pengoptimalkan proses di pabrik pulp, terus menyesuaikan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan, terus ada mengurangi biaya permanen dan transportasi. Pemanenan maksudnya. Nah, terus ada konteks itu yang mempertimbangkan faktor eksternal seperti permintaan pasar yang fluktuatif, regulasi pemerintah yang beragam, kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi pemanenan dan persaingan dengan perusahaan lain di sektor hutan dan kayu. Nah, terus di bawahnya ya ini mendeskripsikan sistem relevan, ya, ada influence diagram. Di sini yang masuk simbol rectangle itu ada alokasi kayu F1 ke sawmill, terus ada alokasi kayu F1 ke ekspor, alokasi kayu F1 ke pulp, terus ada alokasi kayu F2 ke sawmill, alokasi kayu F2 ke ekspor, alokasi kayu F2 ke pulp, dan jadwal operasi. Nah, terus yang kedua ada awan. Nah, yang masuk dalam awan ini, yang pertama ada presentasi jumlah kayu gelondongan yang sesuai dan yang tidak sesuai. Terus ada presentasi maksimum kayu gelondongan yang dipanen, terus ada harga jual kayu untuk diekspor, yang keempat yang ada kapasitas produksi tanah F1 dan F2, terus yang kelima ada demandnya. Nah, terus bawahnya, ya masih ada yang keenam yaitu biaya pemesanan dan biaya transportasi. Terus yang masuk ke dalam circle itu, yang pertama itu produk yang dihasilkan, kapasitas produk yang digunakan, tiga biaya produksi, harga kayu. Terus yang keempat ada harga kayu konstruksi 150 euro per meter kubik, ada harga kayu olahan 300 euro per meter kubik, ada biaya operasional, volume akhir kayu konstruksi yang diproduksi. Terus yang ke-8 ada volume akhir kayu olahan yang diproduksi, ada volume akhir kayu pulp yang diproduksi. Terus yang di bawah ada oval. Nah, outputnya ini yang masuknya ada profit maksimal gitu. Terus bawah lagi operator. Ini gambaran di influence diagram yang kelompok kita, saya sendiri Raffi Desi Saifullah dan ada Raffi Sajada dan ada Kandika Surya yang sudah memasukkan ini semua. Itu. Terus bisa ke bawah lagi. Ada model gratis yang akan dijalankan oleh kerabat, sahabat, dan saudara se-Islam teman saya Raka Andika Surya. Monggo, sambut. Oke, model matematisnya di sini ada simbol dan keterangannya total cost. Di sini pakai simbol TC dengan satuan rupiah atau per minggu dan ada pendan pendataan dengan simbol R dan CC dengan keterangan biaya kayu konstruksi, CP biaya kayu yang diproses, CW biaya limbah,
plus P besar P kecil harga pulp, PC harga kayu konstruksi, PD harga kayu yang diproses, QC jumlah kayu yang diproses, QW jumlah limbah, Q pool jumlah PU kesatuannya per ton, dan X1 dan X2 volume kayu dari F1 dan F2 dan satuan kubik meter. Rincian model matematis fungsi tujuan NP sama dengan R dikurangin TC. Pendapatan total R 150 kali CS ditambah 300 kali DF ditambah 340 kali P ditambah 200 kali X1, X13 ditambah X23. Total biaya TC, biaya panen, ditambah biaya transport, dan ditambah biaya proses, dan ditambah biaya tetap. Variabel keputusannya dan variabel utama X1 sama dengan volume kayu gelondong dari hutan F1, X2 volume kayu gelondongan dari hutan F2, variabel alokasi kayu gelondongan dari hutan F1, CC1 sama dengan volume kayu gelondongan F1 untuk kayu konstruksi, CP1 volume kayu gelondongan F1 untuk kayu olahan, CW1 volume kayu gelondongan F1 untuk pulp, plus PP1 volume kayu gelondongan F1 untuk ekspor. Variabel alokasi kayu gelondongan dari hutan F2. CC2 volume kayu gelondongan F2 untuk kayu konstruksi, CP2 volume kayu gelondongan F2 untuk kayu olahan, CW2 volume kayu gelondongan F2 untuk pulp, dan PP2 volume kayu gelondongan F2 untuk ekspor. Variabel outputnya ada Q, QC, QC, total volume kayu konstruksi yang diproduksi, QP, total volume kayu olahan yang diproduksi, QW, QW, total volume limbah untuk pulp. Q pool, total volume pulp yang diproduksi ton per hari. Fungsi objektif memaksimumkan laba bersih. Z sama dengan pendapatan biaya total. Pendapatan penjualan kayu konstruksi 150 kali QC, penjumlahan kayu olahan 300 kali QP. Penjumlahan kayu ekspor 200 kali plus PP1 ditambah plus PP2. Penjumlahan pulp 340 dikali Q pool. Biaya permanen F1 13 dulu kali X1 biaya permanen 13,20 kali X1 biaya permanen F2 6,60 kali X2 biaya transportasi F1 ke pengrajin 12,40 kali CC1 ditambah CP1 biaya transportasi F2 ke pengrajin 4,50 kali CC2 ditambah CP2 biaya transportasi F1 ke PAP 4,20 kali CW1 biaya biaya pemrosesan kayu olahan 25 kali KIP itu 10 kali CC1 ditambah CP1 dari F1. Dan dilanjut ke teman saya Raffi Sahjada Alfa. Selanjutnya ada kendala. Yang pertama ada kendala hutan, yaitu X1 kurang dari sama dengan 480 untuk kapasitas maksimum dari F1, dan X2 kurang dari 109, kurang dari sama dengan 192 untuk kapasitas maksimum di hutan F2. Selanjutnya adalah kendala kualitas kayu di mana C1 ditambah CP1 tambah plus PP1 kurang dari sama dengan 0,60 dikali X1. Itu maksimal di hutan F1 sama dengan 60%. CC2, CC2 tambah CP2 tambah positif PP2 kurang dari sama dengan 0,55 kali F2 itu untuk di hutan F2 maksimumnya adalah 55%. Yang ketiga ada kendala
produksi kayu konstruksi. Mana QC sama dengan 0,60 kali CC1 tambah CC2. Eh, Selanjutnya ada QC lebih besar sama dengan 32 untuk permintaan minimum. Kita ada kendala produksi kayu olahan. QP sama dengan 0,30 kali CP1 tambah CP2. Ada QP kurang dari sama dengan 40 itu batas maksimum. Jadi ada keuntungan bersih harian 15.000,250 euro per hari. Itu masih menjadi estimasi. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama ada analisis solusi. Yang pertama pemenuhan constraint, semua batasan kapasitas, permintaan minimum dan kontrak terpenuhi. Yang kedua ada utilitas optimal. Sawmill dan pulp mill beroperasi mendekati kapasitas yang maksimal. Yang ketiga ada trade-off analysis. Kombinasi optimal antara produk yang bernilai tinggi dan volume. Yang keempat adalah sensitivitas. Harga ekspor dan kapasitas sawmill menjadi faktor dalam optimasi. Itu ada rekomendasi ke implementasi. Yang pertama, fleksibilitas operator. Siapkan dapur untuk mengantisipasi variasi dalam kualitas dan permintaan. Kedua, ada monitoring harian. Pantau kualitas kayu dari setiap hutan untuk memastikan persentase suitable. Yang ketiga ada continuous improvement, itu evaluasi berkata untuk menyesuaikan parameter dan optimasi berkelanjutan. Yang keempat ada risk management, itu diversifikasi sumber bahan baku untuk mengurangi ketergantungan pada hutan F1 dan F2. Sekian untuk presentasi dari kelompok A. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Mohon dimaafkan.